warahmatullahi Halo wabarakatuh. guys, perkenalkan nama saya Lutfia Sari. Nama aku Indah Stiani Dwi Rahayu. Hari ini saya akan melakukan praktikum percobaan 3 yaitu tentang termokimia. Yuk kita simak baik-baik. Termokimia membahas tentang perubahan energi yang menyertai suatu reaksi kimia dalam bentuk kalor reaksi. Perubahan yang terjadi dapat berupa pelepasan kalor, disebut reaksi eksoterm, atau penyerapan kalor yang disebut reaksi endoterm. Perubahan energi yang terjadi bersifat kekal, artinya tidak ada energi yang hilang selama reaksi berlangsung, melainkan berubah bentuk dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain. Dalam percobaan akan ditentukan kalor reaksi yang menyertai suatu reaksi kimia pada tekanan uap. Perubahan kalor yang terjadi pada tekanan uap disebut perubahan entalpi dengan rumus delta H. Besarnya kalor yang terlibat dalam reaksi kimia dapat diukur dengan alat yang disebut kalorimeter. Besarnya kalor yang diserap oleh kalorimeter untuk menaikkan suhu kalorimeter sebesar 1 derajat dinamakan tetapan kalorimeter dengan satuan Joule per Kelvin. Untuk alat dan bahan pada percobaan 3 termokimia kami menggunakan alat yang pertama yaitu kalorimeter, yang kedua gelas kimia 100 ml, yang ketiga termometer, yang keempat gelas ukur 100 ml, yang kelima batang pengaduk, yang keenam hot plate, dan yang ketujuh stopwatch. Untuk bahan, yang pertama aqua DM, yang kedua larutan NaOH 0,1 molar, yang ketiga larutan HCl 0,1 molar, dan yang keempat larutan asam asetat 0,1 molar. Tahap pertama yaitu penentuan tetapan kalorimeter. Dengan menggunakan gelas ukur 100 ml, memasukkan 50 ml aqua DM ke dalam kalorimeter dan mencatat suhunya. Kemudian dengan menggunakan gelas ukur 100 ml, memasukkan 50 ml aqua DM ke dalam gelas kimia 100 ml, lalu dipanaskan di atas hot plate hingga suhu air kira-kira 35 derajat Celcius. Setelah itu menurunkan gelas kimia dari hot plate dan mencatat suhu stabilnya. Kemudian memasukkan air panas ke dalam kalorimeter, lalu aduk campuran beberapa saat, kemudian mencatat suhunya mengikuti tabel pada bagian pengamatan. Tahap kedua yaitu penentuan kalor penetralan basa kuat dan asam kuat, yaitu dengan menggunakan gelas ukur memasukkan 50 ml larutan NaOH 0,1 m ke dalam kalorimeter, kemudian mencatat suhunya. Setelah itu dengan menggunakan gelas ukur memasukkan 50 ml larutan HCl 0,1 m ke dalam gelas kimia 100 ml dan mencatat suhunya. Lalu memasukkan larutan HCl ke dalam kalorimeter, kemudian aduk campuran beberapa saat. Setelah itu mencatat suhunya mengikuti tabel pada bagian pengamatan. Yang ketiga yaitu penentuan kalor penetralan basa kuat dan asam lemah, yaitu tahapnya dengan menggunakan gelas ukur memasukkan 50 ml larutan NaOH dengan konsentrasi 0,1 ke dalam kalorimeter, kemudian mencatat suhunya. Selanjutnya dengan menggunakan gelas ukur memasukkan 50 ml larutan asam asetat 0,1 m ke dalam gelas kimia 100 ml dan mencatat suhunya. Kemudian memasukkan larutan asam ke dalam kalorimeter, lalu aduk campuran beberapa saat. Setelah itu mencatat suhunya mengikuti tabel pada bagian pengamatan.